Ada sebuah video yang saya temukan di media sosial di mana sosok Roy Suryo kelihatan seperti orang yang sedang sakit. What? Pertanyaan besarnya, apakah ini adalah sebuah trik manipulasi yang coba ditunjukkan oleh Roy Suryo agar dia tidak ditahan oleh polisi? Bicara tentang Roy Suryo, bukan baru kali ini saja dia berpura-pura menjadi orang sakit. Dan hingga pada akhirnya teman-teman, si Tifa mengakui kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya, akhirnya mereka mengakui tanpa ditanya, tanpa perlu polisi harus capek-capek memeriksa mereka, tanpa perlu pengadilan capek-capek untuk menginterogasi mereka. Memang ya, orang bilang kalau perbuatan jahat itu tidak akan didukung oleh siapapun. Sepandai-pandainya Anda menyimpan sesuatu bangkai, ya, itu pasti akan tercium juga baunya. Seperti apa? Mari kita lihat videonya berikut ini. Perhatikan ekspresinya teman-teman. Ini kira-kira menurut teman-teman kenapa? Udah sini saya ini, saya lihat. Gue berdiri. Kayak ada yang aneh ya, kalau kita melihat video yang hanya berdurasi sekitar 34 detik ini. Ya, beda dengan Roy Suryo yang sering kita lihat di televisi, yang sering kita lihat di podcast. Bagaimana ngocehnya dia, ya. Bagaimana dia bahkan jarang sekali memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk membicarakan sesuatu sampai selesai. Iya kan teman-teman? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Semoga saya menjumpai teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Bagaimana kabarnya? Terima kasih sampai saat ini masih terus mendukung channel ini. Ya, Tifa, dan Tifa. Seseorang yang katanya dokter, tetapi selalu ikut terlibat dalam proses penelitian ijazahnya Bapak Jokowi. Saya juga tidak tahu ya, apa sih keilmuan yang dia miliki sehingga dia mampu melakukan itu. Ataukah memang dia punya indera ke-8 sehingga dia bisa menerawang ya bersama dengan Rismond dan Roy Suryo bahwa ijazah itu palsu. Tapi sebenarnya ada benarnya juga teman-teman. Memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Maksudnya ijazah yang mereka teliti berdasarkan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Ya, untuk apa kita melakukan penelitian terhadap objek yang bukan asli, yang hanya ada di media sosial. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh gerombolan teroris ini ada benarnya juga. Cuman hanya karena cara penyampaiannya mereka ini yang kadang-kadang keliru, ya. Terhianati mungkin ditinggal teman? Enggak, kami merasa senang ketika ada orang yang kemudian sudah melarikan diri dan memang jejak digitalnya udah sama kan. Jadi selama ini tadi pertemuan yang dibilang ya, sudah tidak cuma sekali dua sudah, kali itu tapi belum diketahui. Ya kalau Ya, pindah posisi. Roy Suryo pindah posisi. Sekarang kita melihat bagaimana
gerombolan Roy Suryo ini bukan lagi fokus menyerang Bapak Jokowi terkait dengan ijazah yang mereka tuduhkan palsu. Tapi apa? Mereka beralih ke Egy Sujana. Ya, yang sudah kita ketahui bersama teman-teman bahwa saat ini Egy Sujana statusnya itu sebagai mantan tersangka. Karena SP3 yang diajukan itu disetujui. Ya, ini tentu terkait dengan restoratif justice. Dan saat dia pergi atau berangkat berobat ke Malaysia atau Singapura itu, dia kedapatan oleh orang sedang mengendarai mobil. Sehingga hal inilah yang membuat mungkin ya, dalam tanda kutip, mungkin gerombolan Roy Suryo ini kecewa, jengkel. Tapi saya salut ya, bagaimana cara Egy Sujana memancing emosi dari Roy Suryo CS ini. Ya, bukan rahasia umum lagi ya. Dulu ini kan mereka ini satu rel, satu komplotan. Dulu kan mereka mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis. Tapi bahkan sekarang mereka ini sudah tidak kompak lagi. Ya, sudah tidak kompak lagi. Sudah mulai berjalan di jalannya masing-masing. Egy Sujana lebih memilih ya, bersama Damai Hari Lubis, mereka lebih memilih untuk melakukan restoratif justice dengan mengajukan SP3 ke Polda Metro Jaya. Karena memang mereka merasa tidak bersalah. Karena memang mereka mungkin merasa bahwa, oh ini tidak benar ini. Kita salah bergabung dengan orang yang salah. Ya, seharusnya kita tidak begini. Ya, tujuan kita tuh begini. Kenapa kok sekarang jadi begini? Dan bersyukurnya teman-teman, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini cepat sadar kalau orang yang mereka zolimi itu tidak punya salah sama sekali. Dan mereka sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini salah. Tapi parahnya lagi, Roy Suryo sampai saat ini belum juga sadar. Ya, gimana mau sadar? Menurut pengacaranya Egy Sujana, Ibu Neti, katanya si Roy Suryo itu mengalami gangguan psikis. Karena kata Ibu Neti, dia pernah belajar tentang psikologi seseorang. Jadi dia tahu orang-orang yang mengalami gangguan psikis itu seperti apa. Konyol. Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Ya, itu kan mata telanjang Anda yang melihat dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu ya. Tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Mata telanjang begitu? Ya. Emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik. Gimana ya rasanya kena skakmat oleh pembawa acara ya. Ini baru namanya acara yang sportif menurut saya, tidak berat sebelah seperti acaranya Aiman ya, Rakyat Bersuara, yang selalu memberikan waktu yang lebih lama dan lebih panjang kepada Roy Suryo. Tapi di acara Nusantara TV ya, Roy Suryo mungkin stres ya. Wah, sial benar gue ini. Datang ke tempat yang tidak bela saya ini. Gimana ini nih? Bayangkan, pengacaranya bilang, emang bisa kita hanya pegang meraba seperti ini, lalu kita langsung bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini adalah palsu, ini adalah asli. Emang seberapa terang sih matanya Om Roy Suryo ini? Om Roy ini kan sudah ya umur kan mau masuk lansia ya. Kasihan loh. Sebaiknya Bapak itu tuh santai-santai aja di rumah menikmati uang Bapak daripada Bapak ngelantur keluyuran di mana-mana nggak jelas, kan kasihan. Antar kecapean gimana? Nanti Om Roy sakit,
Nanti Om Roy salahkan Bapak Jokowi. Ya, lebih baik Om Roy diam di rumah, ya, duduk bersama istri, bersama anak, gendong cucu. Itu akan lebih bermanfaat ketimbang Om Roy ngurusin ijazahnya Pak Jokowi yang tidak ada nilai positifnya sama sekali untuk bangsa ini. Yang penting sekali ya, untuk mengunci ini kuncian terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya, hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa. Sesuatu yang tidak bakal bisa dipalsukan adalah hologram yang ada pada ijazah. Ini benar nggak sih teman-teman? Benar nggak sih? Tadi si Tifa katanya, dia sampai bilang tidak mungkin. Ya, hologram itu tidak bisa dipalsukan. Ya, selama ini kan gerombolan mereka ini, gerombolan teroris, mereka bilang hologramnya tidak ada. Tapi faktanya setelah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Ibu Neti selaku pengacara, mereka sowan ke rumahnya Bapak Jokowi dan melihat langsung itu hologramnya ada. Pertanyaan lanjutannya, apakah mereka masih mau lanjut? Masih percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu? Kan Tifa bilang kalau ada hologram, itu berarti ijazahnya asli. Tapi sekarang, di ijazah itu ada hologram, mereka tetap ngotot. Ya memang dasarnya mereka ini mau cari sensasi. Ya, kan ada yang berkomentar, apa sih susahnya bagi Pak Jokowi untuk tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Susahnya di mana sih? Ya kalau tunjukkan ijazah pasti masalah akan beres. Masalah akan selesai. Apa benar seperti itu? Yakin? Kalau misalnya di pengadilan nanti Pak Jokowi datang, tunjukkan ijazah dan dilihat langsung oleh Roy Suryo, dia langsung berhenti untuk berkoar-koar bahwa ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu. Saya yakin tidak ya. Saya yakin tidak. Karena niat sesungguhnya mereka ini adalah mau menghancurkan reputasinya Bapak Jokowi. Perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman catat bahwa kebohongan ya, bila disampaikan secara berulang-ulang dan terus-menerus, itu akan dipercaya oleh publik sebuah kebenaran. Buktinya sekarang banyak yang kemakan dengan omongan Roy Suryo. Kalau kita melihat di kolom komentar. Ya, karena masih ada yang dukung Roy Suryo. Padahal proses yang dilakukan oleh Roy Suryo itu sangat-sangat salah. Objek yang diteliti oleh Roy Suryo itu tidak benar. Bukan objek yang asli. Bukan fisik asli dari Bapak Jokowi. Dan lagian ngapain Pak Jokowi harus memberikan ijazah aslinya untuk mereka teliti? Emang mereka siapa? Roy Suryo itu rektor UGM. Dia dosen di UGM. Kan seharusnya yang berani menuntut, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Atau Pak Jokowi telah memalsukan ijazah dan mengatasnamakan salah satu universitas. Seharusnya itu tuh universitas yang tertera pada ijazah itu, yaitu UGM. Tapi kan selama ini kita melihat bagaimana UGM secara terang-terangan menyampaikan bahwa ya bahkan mereka menegaskan bahwa Pak Jokowi itu pernah berkuliah di UGM dan wisuda dan selesai. Ya, kita ya pertanyaannya begini teman-teman, apakah pernyataan dari Rismond Seniper tadi bisa kita pegang? Katanya kalau ditunjukkan di depan umum ya, dengan ahli-ahli independen, ya kami akan berhenti.
Tapi saya sepertinya ragu. Ya, saya ragu. Kenapa ragu? Ya, mereka ini kan bukan mencari kebenaran. Tetapi yang mereka cari, yang mereka mau validasi adalah pembenaran. Karena begini teman-teman, institusi kepolisian yang sudah memeriksa, ini sebagai institusi resmi negara ya, yang memeriksa dan menyatakan bahwa itu asli, mereka tidak percaya. Lalu siapa lagi? Apakah kita setiap hari hanya mau bertengkar dengan orang-orang yang kelakuannya seperti anak kecil, yang ngeyel terus, minta uang di orang tua, minta dibelikan jajan, padahal sudah dibilangin sama orang tua, nah, mama nggak ada uang, bapak nggak ada uang, tapi dia nggak mau tahu. Yang dia tahu dia harus punya jajan, dia harus punya uang. Itu sama seperti yang dilakukan oleh gerombolan teroris ini. Mereka ngotot, ya. Tapi manfaatnya dari apa yang mereka tuntut selama ini, itu sebenarnya tidak ada sama sekali, teman-teman. Sama sekali tidak ada nilai tambahnya untuk bangsa ini. Lagian kalau ijazahnya Bapak Jokowi palsu, emang negara akan rugi? Apakah misalnya tuntutan, dugaan yang selama ini dilontarkan oleh kubu Roy Suryo terkait ijazah Bapak Jokowi terbukti itu palsu? Apakah utang negara ini akan lunas? Apakah Indonesia akan otomatis maju jadi negara yang disegani di dunia? Tidak kan? Bagaimana negara ini mau maju kalau setiap hari di televisi hanya urus bahas tentang Jokowi, dan Jokowi? Apa sih hebatnya Jokowi sampai kalian sebegitu takutnya dengan beliau ini? Dia sekarang kan hanya masyarakat biasa. Dia bukan siapa-siapa lagi. Jadi tidak perlu kalian takut dengan Bapak Jokowi. Biasa aja. Ya, biasa aja. Kalau memang Anda mau bertarung, ya bertarunglah secara sehat. Jangan pakai trik-trik kotor yang tidak relevan lagi dengan zaman. Ya, Anda kok terkesan sebegitu takutnya dengan keberadaan Bapak Jokowi di dunia perpolitikan Indonesia. Kan dia bukan siapa-siapa, dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Harusnya Anda tidak perlu merasa takut. Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu, bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan, begitu dikeluarin. Di pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Begitu lihat, saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah, itu udah pasti. Udah Karena jelas. saya sudah menduga pasti Udah ketika jelas. diperlihatkan statement itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti Udah dia jelas. ajukan lagi BRIN, UI, ini kan Rasulullah yang merekam Prediksi kan? Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Termul Itu kan jelas. omongannya begini. Itu jelas, itu udah pasti itu. Jadi Nggak usah lah pakai diksi itu. Iya, Jadi mereka apapun, bangga kok pakai apapun termul, ya itu bangga. yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan Tapi kepentingan. dengan Karena termul nggak punya logika. Iya, gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama, logika seperti itu yang saya tanyakan ke teroris. Mas Roy Suryo Ya. tadi, bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat, Anda juga bisa begitu dong. Iya, boleh, Anda ya. hanya bisa Makanya melihat saya apa sudah yang Anda melihat. yakini Betul, kan. makanya saya bilang Don, sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka. Insya Allah bentar lagi limpah, kan gitu ya. Setelah proses di ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Kan begitu ya. Nah, ketika bertarung, nah kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini
yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang tadi kita. ngomongnya muter-muter Ketika ya. memang itu Isinya sudah terbatas, diputuskan, itu aja. nanti gitu ya, jangan Aduh, lagi membangun sedih narasi kita. yang lain kan gitu. Nggak ada. Tapi membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya. Kalau di Maksud pengadilan saya, tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Saudara yang disampaikan itu aja dan Enggak. ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazah Bukan ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Fadli, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat Ini orang sekilas. fotokopian terus di print. Kok kayak gini Ijazah fotokopi? ijazah Pak Jokowinya ada. Ya, itu makanya. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia harusnya itu diteliti palsu, itu yang kan? di Polda itu. Katanya dia di Ini Jember, Solo. yang diteliti Ya kan? ini. Ya kan? Ya pasti palsu lah, Ya bukan pasti ijazah palsu, Pak kan? Jokowi. Ijazahnya Kalau palsu. ijazah Pak Ini Jokowi katanya itu yang ijazah asli Jokowi. ada di penyidik. Makanya Jadi logika ini kita. logikanya sakit ini. Kita dicederai loh logika Ini kita. Andi Aswan sama mengatakan ini intelektual asli. kita. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, Jadi maksud mengatakan saya, ini asli. Mas Roy Ternyata kalau mau palsu. neliti, diteliti lah yang asli. Loh lah ya, ini Andi Aswan Ada bilang kemarin asli. itu yang asli. Ini Andi Jangan Aswan bilang asli. fotokopian lah diteliti. Makanya Andi Aswan Kalau di masuk. persidangan, Ya, begini, masuk. kalau di persidangan, kasihan dia. Bapak-bapak, Kasihan dia. Iya, gantian ini dong. agak lucu ya. Ya. Jadi kita selama ini menyebutkan hasil Ya, ya. penelitian Ya. ijazah Nah. yang memang ijazah fotokopian, bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. ini yang Bisa kedua bacakan. nih, yang Makanya pertama. ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Lah ya Gitu loh. asli kan? Makanya Ya dia iya. bertanggung Kenapa jawab. patokan itu? Asli. Ya, dia apa ya, jual Dian Sandi. Lihat, saya meneliti berdasarkan yang ini ya. Ini siapa yang upload? Mulai nanti orang lain yang disalahkan oleh Roy Suryo ya. Dan anehnya begini teman-teman, Roy Suryo ini belum pernah sekalipun melihat fisik ijazahnya Bapak Jokowi ya. Belum pernah sekalipun meneliti. Dia langsung meneliti ya, menyentuh ijazahnya itu juga belum pernah. Tapi dia langsung melakukan penelitian dan teriak-teriak di publik bilang ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu. Sementara software yang dia gunakan itu belum tentu valid secara hukum. Tapi dia pede bahwa yang dia lakukan itu sudah benar. Dan ini yang menurut saya sangat-sangat konyol dan sangat-sangat kampret. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.